Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini berjudul Pembuat Bahagia. Kita membaca satu bagian firman Tuhan di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 25 yang berbunyi demikian. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut, 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, John Maxwell, seorang pendeta dan sekaligus pembicara terkenal di bidang leadership, satu ketika pernah menjadi pembicara di sebuah seminar bersama dengan istrinya. Ia dan istrinya yang bernama Margaret diminta menjadi pembicara pada beberapa sesi secara terpisah. Ketika John Maxwell sedang menjadi pembicara, istrinya selalu duduk di barisan terdepan dan mendengarkan seminar suaminya. Sebaliknya, ketika Margaret sedang menjadi pembicara di salah satu sesi, suaminya selalu menemani dari bangku yang paling depan. Suatu ketika, Margaret sedang menjadi pembicara di salah satu sesi seminar dengan tema kebahagiaan. Seperti biasa, John duduk di bangku paling depan dan mendengarkan. Di akhir sesi, semua pengunjung bertepuk tangan, lalu dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Setelah beberapa pertanyaan, seorang ibu mengacungkan tangannya untuk bertanya. Dan ketika diberi kesempatan, ibu itu bertanya. Dia berkata demikian, "Ibu Margaret, apakah suami Anda membuat Anda bahagia?" Seluruh ruangan langsung terdiam. Margaret tampak berpikir beberapa saat dan kemudian menjawab, "Tidak." Seluruh ruangan langsung terkejut. "Tidak," katanya sekali lagi. "John Maxwell tidak bisa membuatku bahagia." Seisi ruangan langsung menoleh ke arah John. Kemudian lanjut Margaret, "John Maxwell adalah suami yang sangat baik. Dia tidak berjudi, tidak mabuk-mabukan atau main serong. Dia seorang yang setia, tapi tetap dia tidak bisa membuat saya bahagia." Mengapa demikian? Lanjutnya, "Karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang bertanggung jawab atas kebahagiaanku selain diriku sendiri," jawabnya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Rasul Paulus juga memiliki pola pikir yang sama dengan Margaret Maxwell tentang kebahagiaan. Ketika itu Rasul Paulus sedang dihimpit oleh keadaan. Ia disiksa dan dipenjara, ditolak bahkan oleh orang-orang yang ia kasihi. Tapi jika kita membaca surat-surat yang ia tulis, apakah itu berisi keluh kesah atau sungut-sungut? Justru sebaliknya. Sebagian besar surat-surat Paulus yang dia tulis ketika dia dipenjara itu justru berisikan motivasi, berita gembira, bahkan inspirasi. Rasul Paulus tetap merasa bahagia, meskipun keadaan sekelilingnya bisa membuatnya tidak bahagia. Namun, ia memilih untuk menjadi berbahagia. Tentu ia bisa melakukan semua itu bukan karena Paulus hebat, tetapi karena hidupnya diarahkan kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Kristus yang ada di dalam dia yang membuat ia bisa tetap bahagia di tengah-tengah kesulitan yang ia alami. Kepada jemaat Filipi, ia membuka rahasianya. Dia berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Itu kunci rahasia mengapa Rasul Paulus bisa terus hidup dalam sukacita. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kebahagiaan kita masih ditentukan oleh orang lain? Atau karena kita mengarahkan pandangan kita kepada Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus? Amin.